Yan. Nah riwayat di dalam kitab I'anatul Talibin menyolagayan kasus, maka ziarahi kuburnya setiap hari Jumat, lalu bacakan ma tayassara minal Quran. Baca apa saja yang mudah daripada Quran, hadiahkan untuknya. Setiap hari Jumat. Niscaya Allah akan merubah statusmu dari anak durhaka menjadi anak berbakti. Yan cara jila cara. Jak tapi bak kubuyah de, jak tapi bak kubuma de, tip uro Jumaat. Baca apa yang je de. Anak jilain padihah kan je de. Kirim pahala ke ya, kirim pahala. Le baca baik doakan. Karena na yang pegah, bahkan Imam Syafi'i menyowo bacaan hana doa handro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, malamnya kita lanjutkan kembali kajian tentang cabang-cabang iman. Wal khamisu wal arba'una al-qiyamu bihuquqil iyal. Yang ke-45 adalah bertanggung jawab terhadap hak-hak keluarga. Nah, jadi cabang iman yang ke-45 bertanggung jawab terhadap hak-hak keluarga. Nah, tapi kitanya bahwa tanggung jawab terhadap keluarga rupanya termasuk salah saboh dari cabang iman. Betapa banyak sekarang ini kita lihat para jamaah, para kepala keluarga, kaum laki-laki yang sudah menikah lalu menyia-nyiakan keluarga dengan tidak bertanggung jawab memberikan hak-hak mereka, di antaranya memberikan nafkah. Sehingga yang mencukupi nafkah banyak adalah ya kebanyakan ya di antara para istri yang bekerja mencukupi nafkah, sedangkan para suami hanya ya, biasa-biasa saja, duduk-duduk pulang makan, habis itu berangkat lagi kan. Nah, rupanya bertanggung jawab terhadap hak-hak keluarga ini cabang iman. Jadi ketika kita para suami tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak keluarga, maka ketika itu berarti kita telah merusak salah satu daripada cabang keimanan. Berarti tidak sempurna iman. Seorang suami, seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak keluarganya. Kalau kita berbicara tentang keluarga para jamaah, berarti ya istri dan anak-anak. Ya, jadi hak istri, hak anak-anak. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda biman ta'ulu. Kata Nabi, mulailah dengan orang-orang yang kalian yang merupakan keluargamu. Jadi kalau kita mau bersedekah, mau menginfakkan,
mulailah dengan orang-orang yang dia adalah keluarga kita. Jadi artinya infak yang paling besar nilainya adalah infak terhadap keluarga. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, infak kepada keluarga ini melebihi nilai daripada berinfak untuk sabilillah, untuk kegunaan berperang di jalan Allah. Jadi puwa nafkah ke perumah, puwa nafkah ke anak, nyo lebih rayuk nilai. Jadi mulailah legedanyo berinfak kepada mereka. Baik legedanyo berinfak kepada orang yang ada di luar, tapi terhadap keluarga kita pelit. Ngan urang yang di luar, yang bukan keluarga kita, kita dermawan, terhadap keluarga kita pelit. Ini salah kaprah para jemaah. Dia mulai kita dermawan harus keluarga dulu. Nah, lebih daripada keluarga baru berikan kepada orang lain. Rawahu Syekhani, meriwayat akannya hadis oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsma ayyudayyi'a mayyaqutu. Cukuplah untuk seseorang suatu dosa bahwa menyia-nyiakan ia akan orang yang wajib diberikan makanan. Nah, siapa yang wajib kita berikan makanan? Istri yang tidak nusyud, anak-anak yang masih kecil, belum balik dan rasyid. Nah, mereka wajib kita berikan makanan. Ketika kita menyia-nyiakan, tidak memberikan makan yang merupakan hak mereka pada kita, maka sudah cukup itu sebagai dosa, kata Rasulullah. Artinya dosa menyia-nyiakan, tidak memberikan makanan kepada anak dan istri, sudah cukup membuat kita masuk dalam neraka. Cukup banyak kejadian para jemaah ketika seorang suami mentalak istrinya, lalu anak-anak itu dibawa oleh istri, maka suami sebagai ayah daripada anak itu melepas tanggung jawab. Anali kira sapu ke anaknya. Jangankan kira lain, mu'en kebruh kengkut anak kira lain. Jangankan lain, mu kebruh kengkut anak kira lain. Melepaskan tanggung jawab itu sudah merupakan satu dosa besar yang mampu membuat dia masuk ke dalam neraka. Apa yang dosa lain? Non dosanya mentang kasih ubah Rasulullah. Ketika seorang istri diceraikan, anak tetap anak kita. Mungkin perumah kan le perumah, tapi anak tetap anak udah ayo. Dan istri yang diceraikan itu tidak serta-merta lepas tanggung jawab daripada suami yang menceraikan. Karena setiap istri yang diceraikan itu minimal ada 2 hak nafkah yang harus dipenuhi oleh suami. Hak yang pertama yaitu nafkah iddah, dengan syarat istri tersebut tidak nusyud. Hak yang kedua, tanpa syarat apapun, sekalipun nusyud, seorang suami wajib memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang telah diceraikan. Tanya tapi iddah takai mut'ah hana dengan. Sehingga alasan hana kubi tapulung, kubi nusyud. Dipakai. Maka jiku cerai, nyo pakai kan nusyud berarti lawan lo. Aku cerai hana kubi tapung. Hilang nafkah iddah, okeylah nusyud. Mana nafkah mut'ah? Apa itu nafkah mut'ah? Nafkah mut'ahnya nyo bahasa urang kerja pesangon. Ketika diberhentikan dari pekerjaan, di PHK, diberikan pesangon. Maka seorang istri yang ditalak oleh suaminya, sekalipun nusyud, wajib diberikan pesangon. Dalam bahasa Quran disebut mut'ah. Nyan dengan anak mendebu bidanya. Dan hak mereka. Tep nganyan mendang anak dabi dosa yang mampu menjerumuskan katanya masuk dalam neraka. Mandikna pesangon, di tep ke modal udep. Karena kata ceritanya kan ini kau perlu modal untuk mudep.
tu buka usaha, jetlah buka cindoi-cindoi. Dina saya untuk buka cindoi, yang benak 500 ribu, aku 500 ribu. Oh, iji hang kumah buka cindoi, iji bakso buka. Padit saya buka bakso, benar 5 juta, 5 juta. Untuk modal usaha, lagi pesangon kalau yang sebagai modal usaha melanjutkan pekerjaan lain karena sudah diberhentikan dari satu pekerjaan. Ini nafkah murah. Yang harus kita perhatikan tanya para jemaah. Yang kata ciri. Kemudian apabila dia merawat anak kita, ya, maka wajib lagi kita berikan kepada mantan istri itu nafkah lain namanya nafkah hadanah, yaitu biaya ujrah merawat anak kita. Mana nak kai cok je, kai tua ko di kampung, kai duk ka janji anak. Yang kon ke anak mendang pai ada kira, ku kumai pai ada kira engkau rawat anak. Nyo tajuk bak gap. Yan, tajuk ka baby sister padi 3 bulan pai ada gaji untuk rawat anak dan nyonya. Kuman, 2 juta 3 bulan. Aku perumah dah 2 juta 3 bulan. Nah, pai kira yang pai begitu nyo, pre yang natranyan. Ternyata anak kita masih kecil, dia membutuhkan air ASI sehingga mantan istri kita itu yang memberi ASI, maka tambah lagi nafkah yang harus kita keluarkan, yaitu biaya yaitu penyusuan, namanya biaya bukan irtidaah, yaitu biaya menyusui, upah bidik ke anak kana. Ya, jadinya nafkah yang sering disiakan oleh kedanyo. Nyan munyo kata ceri. Mam yo hana ceri hana nafkahnya. Nafid nafkahnya mana ada ceri. Ya, nafkah biasa kadente ononyan munyo memang ilake upah bidi ada anak ro payah ada upah. Munyo ilake upah memang tak jaga payah ada upah. Karena hana ilake upah berterima kasih le kedanyo ka ibidi anak danyo. Kai tim rawat anak danyo, padahal kewajiban kon bakji tapi bak gedanyo. Ya, berarti nyan harus kita tunaikan. Ini baru kita berbicara tentang nafkah. Padahal hak istri pada suami bukan cuma nafkah, tapi di samping nafkah ada dia mempunyai hak lain, yaitu hak malbasah, yang mendapatkan pakaian yang layak. Dalam satu musim diatur paling kurang ada tiga trun bahasa Aceh, 3 trun pakaian. Satu setel 3 trun. Mek satu turun ni aku nduk kon bahasa. Translate bahasa Aceh hanjojo, kan? Satu turun. Memang degai pegah ke tak raya ujun, tudong i jalan. Besar kali hujan, berdiri air di jalan. Mana? Yang bahasa Indonesia kena Indonesia. Berdiri air di jalan. Ya? Ana idoi. Ya, satu setel pakaian, satu musim. 2 musim berarti 2 setel yang pakaian setiap tahun. Kemudian hari-hari besar, ya kan? Hari-hari besar, hari raya, kita belikan pakaian. Kemudian nafkah yang selanjutnya hak ya istri, yaitu maskanah. Kita sebagai suami wajib menyiapkan tempat tinggal untuk istri. Baik sampai kalian kawin danyo mantong tapi baru mau tua ni nan hana mina. Hak danyo siapkan tempat tinggal untuk istri. Kon lihat tuan de. Kajuk tu buat sauh tuan, yang perumah kah cok buat sauh ju hoan kajak gede. Kajuk tu lagi tuan. Ana bro akai tuan yan. Memang kon hak kon nyali. Cuman maskanahnya empu perle buta blo. Ana mesti pokoknya istri punya tempat tinggal. Bisa kita sewa, bisa kita kontrak, tidak mesti kita beli rumah. Yang kemudian hak yang selanjutnya yaitu hak tarbiyah pendidikan. Ini juga banyak disia-siakan oleh kaum suami. Seorang istri itu berhak mendapatkan pendidikan minimal yang fardu'in untuk dia ketahui dalam agama. Maka wajib kita para suami mengajarkan. Ketika kita suami tidak mengajarkan yang fardu'in diketahui oleh para istri,
maka ketika itu berarti kita para suami telah menyia-nyiakan hak istri. Cukup itu sebagai dosa, kata Rasulullah. Nah, kemudian hak yang selanjutnya yang terakhir yaitu hak mawaddah, yaitu hak kasih sayang, perhatian. Jadi kita harus punya perhatian kepada istri. Nah, nanti memang makanan tapi perhatian hana tapu danyo, mutapu hana danyo. Katu umat ho hana tapu danyo, kutu umat ho tu hana tapu danyo, danyo dedak lagi biasa. Yang juga hak daripada seorang istri yang harus kita tunaikan. Yang cabang iman. Ketika hak-hak itu tidak kita tunaikan, tidak bertanggung jawab kita kepada hak-hak tersebut, maka satu cabang iman kita telah patah, telah rusak. Hadlu rusak cabang iman tanya agamanya. Kemudian wasadisu wa arba'una birrul walidain. Cabang iman yang ke-46 adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa iyyaka wa uquqal walidain in adraktahuma. Hati-hatilah kamu, jangan sampai durhaka terhadap kedua orang tua jika engkau mendapatkan keduanya. Artinya jika kita tumbuh besar memiliki dua orang tua. Artinya kana yatim nanyo. Karayu tu yah dementong, mak dementong. Hati-hati, jangan sampai durhaka. Berbuat baik. Kata Allah dalam Al-Qur'an, anishkurli wali walidaik. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Bukan cuma kepada Allah kita bersyukur, tapi kepada kedua orang tua. Ketika kita bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukur kepada Allah ditolak oleh Allah. Para ulama mengatakan setiap ada perintah yang berbarengan, maka ketika kita melakukan salah satu tanpa melakukan salah satu yang lain, maka yang kita lakukan itu ditolak. Dua-duanya kita lakukan baru diterima oleh Allah. Seperti aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kalau cuma salat tanpa membayar zakat ditolak salat. Begitu juga cuma membayar zakat tidak mau salat juga ditolak zakatnya. Tapi harus dilakukan dua-dua. Begitu juga anishkurli wali walidai. Lebih-lebih para jamaah ketika orang tua kita sudah dalam keadaan tua renta. Maka Allah sangat menitik beratkan imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Ketika salah satu daripada kedua orang tua kita, ibu atau bapak atau dua-duanya mencapai umur kibar, tua renta begitu. Umur kaduha, ka-70 pun waktu fisik lemah, karena yang ketika seperti itu mereka fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kamu mengatakan untuk keduanya uff. Uff bahasa Arab, bahasa Aceh alah. Beru dekun alah. Beru dekun. Alah kono gede haba-haba thot tu begah. Kena ada yang tu nyan hanje. Fala kepada Allah jangan. Alah aduh nu lakai nyon lakai je kon baju haju ku yang nak anjut alah fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, jangan kamu hardik keduanya. Hardiknya hana ada perumun dia katanya gak satu tu urang si anjut. Hana ada peduli anjut hana ada peduli. Tapi kiban Allah ajarkan wa qul lahuma qaulan karima. Yang geyu pegah tutu yang lembut ngan urang si tu munyo urang si nyan kaduha. Kenapa Allah mengkaitkan dengan masa tua? Karena umumnya di saat masa tua itulah orang tua mulai bergantung kepada anak. Munyo mentang muda ke urang ronyo
hana tak bergantung lom pada anak. Karena mentang ni kubut geron, mentang ni bikin geron, mentang ni kah geron. Tapi menyokaran dan tu kadang gebi Tuhan ronnya enggak bergantung pada anak. Kapu hanya le. Ulam kenang getrok, enggak? Kenang getrok lan baik kapu hanya cukup bergantung pada anak. Watanya mulai dot-dot nah, kan tak ada dah. Ya, menyokak tak ada orang syik iban. Maka hana pui kubut kapu dia anaknya hana li manfaat. Kata Rasulullah, falyamalil aku masya'a ayyaman falayadkhulal jannah. Silahkan anak durhaka melakukan amal apa saja, tetap dia tidak masuk surga. Maka hati-hati dengan urung si. Wa qaddimil umma fil ihsan alal abi. Kata Syekh Nawawi, dan dahulukan ibu dalam berbuat baik di atas ayah. Mandua gewantengna. Kepada siapa kita lebih wajib berbuat baik? Kepada ibu. Dahulukan ibu dalam berbuat baik dibanding dengan ayah. Ruwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil mendahulukan ibu dalam berbuat baik dibanding ayah. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ubarru?" Siapa yang aku harus berbuat baik? Kata laki-laki itu. Qala lahu, Rasulullah berkata kepadanya, ummaka, ibumu. Ibumu, kata Rasulullah. Thumma qala lahu man ubirru. Kemudian dia berkatanya lagi kepada Rasulullah, siapa yang harus aku berbuat baik? Qala, Rasulullah menjawab, ummaka, ibumu. Thumma qala, kemudian dia bertanya lagi, siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab lagi, ummaka, ibumu. Salah samarrat. 3 kali Rasulullah menjawab ibu. Thumma, kemudian dia berkata firabi'ah. Kemudian dia berkata pada yang keempat, siapa yang harus aku berbuat baik? Rasulullah baru menjawab, qala lahu, kemudian Rasulullah menjawab, ummaka thumma abaka, ibumu kemudian baru ayahmu. Ini minta kalian kon lego put go jawab ibu baru kelimong ayah. Ini dalil wajib mengutamakan ibu dalam berbuat baik dibanding ayah. Nah, memang menyojud dah jaga ke cara sama-sama berbuat baik. Nah, dua-dua harus berbuat baik. Yang hek dia melawan dua ke mak ke yu muno, yah ke yu mudih yang kau bingung katanya. Jaga jangan sampai pukumnya munyo en kleke keun pe sampai ketrek Nah, dah jaga sampai ketrek ke penjara ni. Pe sampai dawa dua gara-gara tanya. Nyan hati-hati pada jemaah. Bahkan ada hadis yang panjang diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah dulu namanya Alqamah. Karena tidak ridha ibunya, karena ibunya merasa kecewa, ketika wafat Alqamah itu lidahnya kaku, tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sehingga sampai Rasulullah ancam di depan ibunya untuk membakar Alqamah supaya tidak dibakar lagi oleh Allah nanti, karena ibunya tidak ridha. Karena diancam seperti itu, maka ibunya mau memaafkan. Ketika ibunya memaafkan, baru Alqamah lidahnya menjadi lentur, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sekelas Alqamah, sahabat Rasulullah yang ibadahnya sangat rajin, salat selalu di belakang Rasulullah, yang sedekahnya sangat banyak, tidak pernah hitung-hitungan ketika bersedekah, tapi tetap kaku lidahnya, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika ibunya belum tiba. Apalagi sekelas kita, pulau retak tanya. Yang ibadah munatan, jamaah hana tabi, ya kan? Nah mugrib dan tubuh, nah tubuh hana luhui tanya. Nah yang kon padan pt jamaah tanya, lu thalah dengan betul. Ni tanya. Pulau retak tanya para jamaah, kang berat lau.
Jamun alkamah na Rasulullah yang mencari solusi. Menyotanya jino kejadian so minta solusi. Kagak ucap la ilaha illallah anarun. So minta solusi. Karena so depu pergi keruh lidah dah. Yo masa Rasulullah gedepu Rasulullah punya bab nyon tang karena hanapah mai. Tanya so depu. Dak ahun kuimung tiba nyo ka keruh lidah nya go anak depu kuimung. Ho menggung kuimung ipan buka demang keruh lidah aku dan urut karena mungkin urung gerak mati. Nek urut lidah karena mungkin urung gerak mati. Ana ada debu. Mutu tempat tanya lagi yang berjemaah. Naudzubillah jadeh mati itu dalam keadaan hana iman. Maka hati-hati baik tagai tertuk hati ma baik tagai tertuk hati ya. Wah menyokan dia kibang kalupah. Kalupah dengku kali pernah kejadian roji bungeh urunyan gelup. Bungeh mak ku bungeh ya. Hampir meninggal anak pumah lah nunggu kibana. Nyan nyoy dong pi baru sadar kok baru kau nak sadar nyan ki banjaram kalengnya nyan na riwayat di dalam kitab I'anatul Talibin menyolagayan kasus maka ziarahi kuburnya setiap hari Jumat lalu bacakan ma tayassara minal Quran baca apa saja yang mudah daripada Quran hadiahkan untuknya setiap hari Jumat niscaya Allah akan merubah statusmu dari anak durhaka menjadi anak berbakti. Nyan cara ji lain cara. Jak tapi bak kubuyah de, jak tapi bak kubuma de, tip uro Jumaat. Baca apa yang je de. Anak je lain Fatihah kan je de. Kirim pahala ke ya, kirim pahala. Le baca baik doakan. Karena na yang pegah bahkan Imam Syafi'i menyo bacaan hana doa hantru. Jadi benar tak doakan itu karena doa sepakat ulama terus bacaan khilaf ulama nah yang pegah terus amal nah yang khilaf berarti baik tua doakan tetap kita baca kun menyong masarab Allahumma ja'al wa aufil misla sawabi ma qara'nahu minas Fatihah minas suratil Fatihah menyong Fatihah atau menyong qul huwallahu ahad minas suratil Ikhlas li ruhi abi ya Allah menjadikan seumpama pahala antara membacanya yang berupa Fatihah atau berupa surah Ikhlas untuk ruh ayah lu. Ya, ruh. Ya, karena doa sepakat ulama ruh. Ana dawa. Mang menyukat ruh doa kan ruh je coba kata doa beruh je. Ya kan? Jeun hana muji Allah dempu bahasa ke jeun. Baik suah beruh kuimum mereka pala dengkuan je baik pamindang kuimum. Kuimum hana demung penikah urung lain urangnya. Aku hanya jadi hajak ujrat royak tebak nang kuimum ana muci hanya mandung beruh dong kuimum mandung ana mesti draw de jut hanjut dengan bahasa Arab jut dengan bahasa Aceh ya Allah nekut roh pahala apa yang long bacanya ke roh urung si long yah long mak long yang nalam kubunyong tu dah mahlum aja roh Allah kedepu mandung kan nah